Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi berjumpa dengan saya, Kristianto Hendranata. Saya adalah seorang mu'alaf. Pada pagi hari ini kita sedang berada di Geraha Mu'alaf, di salah satu shelter mu'alaf yang kita sedang dirikan dari lembaga ini, GBM At-Tauhid. Dan saya ingin memaparkan sedikit tentang sharing ataupun pemikiran saya pada saat saya sebelumnya memeluk kepercayaan saya yang dulu. Tema kita pada hari ini adalah kita akan membahas sebenarnya, kita akan mencari tahu, kembali lagi, kita akan mencari tahu siapakah Yesus sebenarnya, atau siapakah Nabi Isa sebenarnya. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa sekalian di rumah adalah kita akan membahas, yaitu dari salah satu Injil yang ada di dalam Alkitab, yaitu pada Lukas 22 ayat yang ke-44, berbunyi demikian: ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Di dalam ayat ini kita dapat melihat sebenarnya bahwa Yesus sangat jelas sekali, dan dia mengakui secara polos bahwa ia sendiri sangat ketakutan pada saat musibah yang akan menimpanya, pada saat ia dikejar oleh pasukan Romawi pada saat itu, dan akhirnya dia pun bersembunyi di Taman Getsemani. Dan akhirnya di dalam ayat Alkitab ini, di dalam Injil Lukas ini diterangkan bahwa sebenarnya Yesus sangat ketakutan di dalam menghadapi pencobaan ini. Pada saat itu saya berpikir bahwa seharusnya Yesus itu harusnya bersyukur. Dia tidak seharusnya sebagai sosok atau mungkin yang seperti diakui oleh umat Kristen itu sendiri, dia adalah Tuhan, bahwa dia menunjukkan bahwa mental yang dia tunjukkan kepada umatnya adalah sebenarnya adalah mental ketakutan. Tetapi yang ingin saya bahas di sini bahwa pada saat itu saya berpikir, kenapa ya Yesus itu takut? Kenapa Yesus itu tidak menunjukkan bahwa seharusnya dia itu berani menghadapi semua kenyataan ini apabila dia adalah Tuhan. Tetapi yang ingin saya tekankan di sini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa sebenarnya Yesus sangat polos mengaku bahwa sebenarnya ia sangat ketakutan. Itu poin pertama. Dan kalau menurut saya, ini pendapat saya pribadi pada saat itu, saya masih berpikir bahwa seharusnya yang dilakukan oleh Yesus adalah apabila dia adalah seorang Tuhan, dia harusnya bersyukur. Kalau menurut saya pada saat dia diberi amanah untuk menyelamatkan dan menebus umat dari dosa ataupun maut, maka seharusnya sikap yang ditunjukkan Yesus di situ bahwa seharusnya dia tidak ketakutan, melainkan dia harus bersyukur. Mengapa bersyukur saya katakan di sini? Karena sebenarnya misi yang dia diberikan oleh Allah bawa kepada Yesus pada saat itu adalah misi yang sangat besar menurut saya pada saat itu. Tetapi pertanyaan saya yang mendasar di situ adalah bahwa mengapa Yesus itu menjadi ketakutan? Bahwa sebenarnya apabila dia benar-benar seorang Allah yang menjadi manusia, berarti harusnya dia harus memberikan, dia malah harus bersyukur, dia mengemban misi itu untuk menyelamatkan dan menebus seluruh umat manusia seperti yang diklaim oleh kepercayaan saya yang sebelumnya. Nah, di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya pada saat itu saya juga merasa bimbang. Sebenarnya pada saat itu saya juga merasa ada yang aneh di dalam ayat ini. Tetapi istilahnya saya ingin mengajak pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, saya ingin mengajak Anda berpikir sebenarnya dengan menggunakan akal budi kita. Sebenarnya dengan menggunakan cara berbahasa dengan logika yang benar, bahwa sebenarnya ayat ini di sini sudah cukup jelas menunjukkan, sudah memberikan informasi yang sangat jelas bahwa sebenarnya Yesus ataupun juru selamat kepercayaan saya yang dulu, bahwa sebenarnya dia itu ketakutan, bahwa sebenarnya dia itu merasakan seperti kita layaknya manusia biasa, bahwa dia pada saat itu merasakan ketakutan yang sangat-sangat ekstrim. Kemudian ayat yang ingin saya sampaikan berikutnya, saya ingin kutip, yaitu dari Injil Matius
pasal ke-26 ayat 37 sampai dengan yang 38 berbunyi demikian. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia di sini Yesus merasa sedih dan gentar. Ayat yang ke-38, lalu katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Pertanyaan saya yang paling mendalam adalah, mengapa yang seharusnya dia adalah Tuhan, mengapa yang seharusnya dia memberikan contoh kepada umatnya, tetapi pada faktanya dia sendiri adalah ketakutan, dia sendiri merasakan ketakutan. Dan bahkan di sini saya bisa menerangkan kepada para pemirsa sekalian pada pagi hari ini bahwa ketakutan yang dia alami adalah ketakutan yang sangat ekstrim yang saya tangkap dari ayat ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua yang ingin saya bahas di sini adalah, menurut kepercayaan saya yang lama pula, sebenarnya Yesus ingin turun ke dunia. Tuhan turun ke dunia untuk menebus dosa umat manusia dengan cara disalib. Tapi faktanya yang di sini dalam dua ayat ini jelas sekali menerangkan bahwa sebenarnya Yesus itu sangat ketakutan. Pada saat detik-detik Yesus ditangkap di Taman Getsemani, pada saat dia dikejar-kejar oleh pasukan Romawi, pada saat itulah sebenarnya Yesus itu harus menunjukkan perasaan bersyukur. Kenapa saya garis bawahi di sini adalah seharusnya dia harus bersyukur? Karena pada saat itulah bahwa sebenarnya waktunya telah tiba, bahwa dia harus menyelamatkan umat manusia dari segala dosa menurut kepercayaan saya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan dari kedua ayat tersebut sebenarnya kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat itu saya mulai berpikir, pada saat itu pasal-pasal kecil itu mulai terjawab, bahwa sebenarnya jati diri Yesus, bahwa sebenarnya siapakah Yesus itu sebenarnya itu sudah mulai terjawab. Sehingga dari kedua ayat tersebut pun timbullah saya keraguan-raguan, timbul sedikit keraguan-raguan, dan saya ingin mencari tahu sebenarnya manakah fakta yang sebenarnya. Dan pada saat itu saya bertanya kepada salah satu teman dari saya, ternyata ada yang mengatakan, dan dia pun menjawab, dia mengatakan bahwa sebenarnya Yesus pada saat dia sendiri ketakutan pada saat itu, poinnya adalah dia ingin menemani umatnya dalam ketakutan juga. Tetapi jawaban itu pun tidak dapat memuaskan saya, melainkan malah logika saya pun berjalan dan berkata bahwa dalam ayat tersebut sebenarnya sudah sangat jelas informasi dapat kita dapatkan bahwa Yesus sendirilah yang ketakutan di dalam ayat tersebut, bahwa sebenarnya Yesus sendirilah yang merasakan bahwa seharusnya dia tidak rela untuk mati di dalam kayu salib. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat itu seandai kata pun kata teman saya itu benar, bahwa sebenarnya Yesus harus menemani umatnya di dalam ketakutan, menurut saya justru seharusnya dia tidak memberikan contoh ketakutan, tetapi dia harus memberikan contoh, yaitu dengan cara menemani umatnya dengan memberikan semangat dan motivasi untuk tidak menjadi takut. Sebagai contoh, yaitu sebagai seorang antara bapak dan anak, pada saat mereka berjalan di jalan-jalan ramai, dan pada saat itu posisi anak itu merasa ketakutan, apa yang seharusnya dilakukan oleh bapak itu? Bapak itu tidak seharusnya menunjukkan ketakutan kepada anaknya, tetapi justru seorang bapak harus memberikan motivasi bahwa sebenarnya kamu tidak boleh takut. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dia juga harus, seorang bapak juga harus memberikan contoh kepada anaknya bahwa sebenarnya yaitu dia sendiri harus berani. Pahlawan di negeri ini saja pada saat dia ingin membela, memperjuangkan sebuah kebenaran, seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila nyawanya harus melayang. Seorang pahlawan tidak akan mungkin ketakutan apabila lehernya sekalipun harus tertebas. Jadi di sini jelas, di dalam kedua ayat ini jelas diterangkan bahwa
Yesus sendiri itu tidak berani membela kebenaran yang dibawanya, alias dia ketakutan. Dan akhirnya saya pun sempat berpikir, atau jangan-jangan umat Islam lah yang benar, bahwa sebenarnya yang disalib itu adalah sesosok seorang manusia biasa yang diserupakan dengan Yesus oleh Allah. Oleh sebab itu, dari pemaparan yang sudah saya sampaikan, pemirsa di rumah, marilah kita gali lagi, marilah kita jajaki lagi sebenarnya apa isi dari ayat-ayat Bible itu sendiri. Marilah kita buka hati dan pikiran kita, marilah kita semakin menggali fakta kebenaran tersebut. Semoga sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan menjadi berkah bagi pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.